juga, ada di kantornya juga. Udah habis ya. Bisa ya, mau masih ada. Kemudian kita tambahin sekarang slide-nya. Ada di depan. Kita bicara tentang ketahanan isi dan ujung-ujungnya makanan seimbang. Alhamdulillah ini dari selatan dan dari utara ya, dari Ulang sampai Selawi, ada kan? Dan sampai di Selawi. Oke ya. Ya, saya perkenalkan nama ya. Di warisan orang tua yang pertama pada saya tinggal. Kemudian juga diingatkan tadi saya ditugaskan oleh Bu Sri ini mengenai ketahanan pada keluarga. Dan tadi disebutkan juga sampai saat ini saya adalah dari perwakilan dari Persatuan Ahli Gizi. Persagi itu Persatuan Ahli Gizi yang kemudian bukan ketuanya mungkin paling tua gitu kan. Karena saya udah pernah bakti tapi masih diminta. Di terang saksina ayah kayak Pun Adi ayah di juga. Ayah Pun Adi tinggal di jadwalnya. Kami tunggu ulang dulu. Ayah Pun Adi itu. Nah, bapak-bapak dengan ini, insya Allah saingan saya cuma satu. Ada juga ya, ada bapak-bapak ya. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, ada saingannya banyak sekarang. Saya saingan bu. Masih sedikit saingan. Nah, sebelum kita berbicara tentang tekanan gizi dalam keluarga, saya ingin mengingatkan ini mudah-mudahan Ibu tahu. TPPS apa Bu? TPPS Tim Percepatan Penanganan Stunting. Tim Percepatan Penanganan Stunting. Tim Percepatan Penanganan Stunting. Kadang bulura ulah duka hilap. Jadi oleh ku kader kayak Bu, buat kader-kader terus terang. Nah, TPPS itu kita buat atau SK Bupatinya membuat supaya pada tahun 2013 ini tujuhnya Bu ayah zero new stunting naon Bu? Zero new stunting. No. Tidak ada lagi kasus stunting new naon baru. Jadi kita mengharapkan Bu, dengan kita tidak mengharapkan untuk tahun 2013 tidak ada lagi stunting yang baru. Itu ya. Nah, bahasanya mah pentingnya bahasa Sunda asli zero new stunting. Supaya pada tahun berikutnya tidak ada lagi stunting. Nanti akhirnya malah waktu tahun 2017 Garut itu menurut survei di atas 35. Jadi banyak itu kalau 35 itu maksudnya kecil. Di antara 100 di rumah banyak orang 35 stunting. Kalau tidak 10 kalau tidak itu di tempat ngeri kan itu. Nah makanya sampai ibu-ibu kepala desa dikumpulin gitu kan. Maksudnya diberi pemahaman tentang stunting. Sampai bagaimana cara penanggulangan. Itu namanya, jadi istilahnya sekarang bahasa Sunda asli itu zero new stunting. Jadi kayak di Karawang itu namanya lurah pertama zero new stunting. Kan nanti asli bahasa Sunda. Nah, kemudian juga Ibu tahu TPPS di tingkat kabupaten yang penanggung jawab TPPS adalah siapa? Bapak Wakil Bupati. Ketuanya di tingkat kabupaten adalah Bapak Wakil Bupati. Karena apa? Konsen kita, konsen Kabupaten Garut ingin sekali itu kan pada 2013, 2014 diharapkan di bawah 14%. Karena kalau nggak salah yang nanti lah Pak Kabit menyampaikan. Sekarang angkanya masih di atas 20. Sambil menghafal. Tahun 2017 35, tahun 2022 sekarang kemarin evaluasi masih sekitar tapi belum diekspos. Kalau sudah menurut, nah tahun 2014 diharapkan itu masih sudah di bawah 4.
gitu ya. Nah, sekarang artinya KTPPS itu tim percepatan penanggulangan stunting. Penanganan. Di tingkat kabupaten adalah Tangani. bagiannya kepala dinas kesehatan dan kepala Harusnya mau ditanggulangi. apa namanya sekarang Penanganan ditanggulangi. nah Seru ya? di tingkat kecamatan Ditanggulangi. ya kalau nggak salah di kabupaten itu Bencana. Sigma. Di tingkat desa siapa? Bukan Bu. Di tingkat desa itu adalah ibu kades. Ketua tuh di sana pembinaan ketua PPPS tingkat desa. Jadi ibu yang buat ketuanya. Nah, ibu PPPKK tingkat kabupaten adalah sebagai ketua tim penanggulangan pencegahan penanggulangan penurunan angka stunting di desa ibu. Makanya jadi tadi terang sangka ya ketuanya. Jadi terang kabupaten. Tiap Bu di Google dengan Info yang sangat besar. Nah, ibu ketua PKK tingkat desa adalah sebagai ketua PPPS. Jadi terang gitu kan PPPS. Ini kader mah starting terus apa, ketuanya terus apa. Nah, ibu kepala desa sendiri nunan terus terang. Ingatkan saja kan. Itulah makanya pada kesempatan sehari ini di malam ibu-ibu dibekali itu ya dibekali tentang bagaimana sekarang. Nah saya pada hari ini diberi beban atau disuruh ke muslim memberikan tentang gizi seimbang. Tapi saya yakin ibu-ibu ya udah tahu kan, udah tahu gizi ini. Ya, kita harus semua ya Bu ya, kita evaluasi. Jadi gizi itu adalah suatu proses ketika kita memasukkan makanan itu ke dalam tubuh kita dan ujung-ujungnya makanan itu akan bermanfaat pada kesehatan dan pertumbuhan fisik manusia. Nah, saya kira ibu-ibu yakinlah kalau diberi makan, akhirnya bayi lahir rata-rata mungkin minimal ya 3 kilo pembuluhan. Artinya kegiatan pada penanggulangan stunting faktor input pemberian makanan itu dominan ya, karena tumbuh kembang manusia itu akan dipengaruhi oleh bagaimana makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, timbul masalahnya itu saya pada kesempatan ini dalam 1 jam mungkin ya akan berbicara bagaimana sih proses penyediaan makanan itu di tingkat rumah tangga. Punten karena di sini ada serupun tetangga Bu. Bagaimana kita berbicara pada hari ini penyediaan makanan itu di tingkat rumah tangga. Ya, jadi bagaimana ibu-ibu menyediakan makanan di rumah tangga itu dari mulai bapaknya, itu kan, terus anaknya. Biasanya yang menyiapkan makanan itu kan ibu-ibu. Kita pada hari ini berdiskusi Bu, saya kan ibu-ibu sudah tahu. Misalnya gini, penyediaan makan di tingkat rumah tangga itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ini: produksi, impor, distribusi, pendapatan, perdagangan, keamanan. Itu kan ya banyak pengaruh-pengaruh itu. Misalnya gini Bu, saya akan tanya dulu daripada ibu-ibu deh. Terus kenal tempe kan? Oh, terang tahu. Terang. Alhamdulillah pada terang. Cuma saya tanya itu dibuatnya di mana Bu? Kacang kedelai. Kedelai gimana? Dari petani. Dari petani dari kebun. Nah, Bu, ternyata tempe kedelai itu kita sangat dipengaruhi oleh impor. Ya, mau ibu ninggal tempe tahu, ingat kita tidak kedelai dari kedelai itu ternyata impor Bu. Gimana sih impor? Luar negeri. Iya, impor di luar negeri nanti berhasil Ibu. Jadi petani yang berhasil nanti di Brazil. Dari Amerika itu pun dari sana kawasan itu diimpor ke dalam dibikin
tahu 500 sen segede tahu gitu. Ya nama 500 adina tinu baheula. Kenapa? Karena dikendalikan oleh mereka. Incu lah cenah teu cukup. Baheula mah akhirna ini mah incuna gitu. Karena dia mengendalikan situasi perdagangan tadi. Perdagangan impor itu tergabung. Belum lagi naonnya sampai selalu tergantung pada impor. Daging misalnya Bu, sama tergantung pada impor. Ya. Kemudian juga karena apa? Karena produksi kurang. Ya. Karena produksinya kurang, tidak ada sehingga orang membutuhkan impor gitu kan. Dasarnya sesuai kualitas, Bu, hari kualitas mah asal produksi tinggi, nanti petani akan bersaing untuk meningkatkan kualitas. Orang mah kalau ke petani kedua gitu kan, ditambah deh harganya tidak lama murah Bu, $1 naik mah murah harganya. Ada enak begitu dolar naik itu banyak terjadi gangguan. Kenapa nih lagi? Coba. Ya. Yang kedua Bu, ya di samping perdagangan, makanya perdagangan distribusi. Nah, di samping pendapatan itu maksudnya bagaimana seorang rumah tangga menyediakan makanan untuk menyediakan makanan di rumah itu. Betul, terus terang aja faktor income, faktor pendapatan keluarga sangat berpengaruh terhadap penyediaan makanan. Tapi masalahnya kita bicara distribusi ya masalah Bu. Ya, nanti kita akan berbicara makanan tentang makanan seimbang. Nah, itu mah distribusi lah Bu. Kurang ibu-ibu menyediakan makanan di rumah. Yang distribusi itu biasanya pakai saha heula, bukan bagian saha heula. Rata-rata ibu-ibu menyediakan makanan itu untuk siapa dulu biasanya? Ya suami dulu itu kan, terus anak-anak kan gede lah gitu kan, ada ujung-ujungnya lubung kan dipanggil ibuna, namun awak terpenting cucunya gitu ibu-ibu. Itu kan distribusi itu gak bisa dipengaruhi orang itu teori yang salah Bu. Jadi harusnya kita perhatikan namun hanya ngejar stunting mah anak dulu, bayi dulu yang harus diperhatikan. Dipunten punya nama protes ke bapaknya. Ulah wakam. Karena gini Bu, aduh saya pengalaman menarik. Pernah ada saya membaca buku bahasa asing nutrisi dia begitu bicara tentang bagaimana distribusi makanan di keluarga itu. Gini Bu, ada dalam keluarga ini foto dengan buku bahasa asing ketika berbicara tentang antropologi bagaimana penyebaran makanan di Indonesia. Jadi dipotong di Indonesia satu keluarga di mana kamu dipotong dari menuju akekah gitu kan, terang akekah Bu. Terangnya alhamdulillah terang. Lalu dari di tengah rumah dulu di rumah makanan, dari rumah bapak-bapak. Nah biasa gitu kan, itu benar asli. Dari makanan yang begitu bagus disediakan, itu kan mulai ikan, ayam, segala macam lauk-lauk disediakan. Nunggu riringan menyediakan makanan itu bapak-bapak. Ibu-ibu, nah itu di dapur Bu, dapur itu mau di kan. Dari itu, budak ceri itu kan, jadi kali mereka jerok gitu. Awal kada guan sisa. Apa gak ribut seperti itu di masyarakat kita aja. Hidup gua cekak ke bapaknya bayar di bapaknya gitu. Kan rawe kalau kita kan ngawapan bulannya gitu. Ya gitulah kira-kira ya, itu distribusi di tingkat rumah tangga. Makanya kita belajar lah, itu kan belum masalah perdagangan, belum masalah distribusi perdagangan. Nah misalnya di bulan karena desa Papua, Gunung Japang misalnya ya, sok bayangkan di Gunung Japang caut satu rui mungkin bisa 5.000, 10.000. Tapi begitu kamu pulang naik jadi 10.000, kagak lupa sasikat 10.000 lagi 10 itu kan. Nah itu masalah misalnya perdagangan, itu kan distribusi. Nah itu kira-kira
yang bisa lelaku yang bicara ini kita bilang ada kadang sembarang kemana ya? Tapi kadang yang mau ngurus dulu tuh bapak kita ngomong habis ya. tapi jam 7 deh karena kemarin ngobrolnya setengah 8. Nah, kenapa kita berbicarakan di tingkat rumah tangga itu? Ya karena kalau salah penempatan atau salah kita membuat suatu keadaan makanan di keluarga itu, dampaknya salah satunya ini gagal tumbuh, ya, berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus, kan? Karena gini Bu, terus terang aja Bu, mohon maaf kalau saya berbicara dulu kan ini agama non Islam sebenarnya ya. Kita sudah diingatkan oleh Allah Taala bahwa kita ini sebetulnya hidup manusia itu bukan dari mulai dilahirkan dengan segala, tapi Allah memberikan kepada kita bahwa manusia itu hidup yang pertama adalah di alam mati, ya. Karena menjawab Al-Baqarah ayat 40 di hari jadi tadinya orang mati, sel telur dibuahi ibu sperma itu disebutkan mati. Tapi begitu digabungkan dengan roh kita itu namanya manusia hidup. Pertama mencari ibu bidan mah kayak cek dokter mah DJA-nya positif, tidak dikenal DJA-nya. Denyut jantung anak dikontrol ibu bidan positif, nah itu baru dikatakan manusia. Allah memasukkan roh pada kita. Disitulah kehidupan manusia pertama. Ya, itu manusia itu sebetulnya kita udah hidup yang kedua nih di alam dunia. Nah, masalahnya berarti kita untuk bisa BBLR, bayi rendah, bisa mati, ibunya tadi ibu sering bilang cerita banyak, bisa mati ibunya. Nah, ternyata kalau dirunut itu adalah bisa sabar lupa bukan yang lempeng rakecot. Tapi kalau dibicara penyebab, berbicara jadi sanggar batu mah gancang yang lalaunan teh loba. Kenapa dia bisa anggar abis roba. Ingat Allah menciptakan manusia sangat sempurna. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk berbeda-beda. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk mati. Dan dikurung ternyata penyebabnya kayak gini. Nah, yang dikatakan penanggulangan penyebab itulah yang kita realisasi, misalnya dari ikhtiar mereka kita kan. Nah, sehingga pada kesempatan tadi kan berbicara tentang bagaimana penanganan AMC-nya. Ya karena kalau gagal itu ya turun pendek, kurus, BBLM, ujung-ujungnya bisa stunting. Karena stunting itu gagal tumbuh. Gagal tumbuh lah kira-kira sederhananya ya. Bila dibandingkan antara usia bayi dengan berat badan itu tinggi badannya itu. Jadi gini Bu, kalau BBLM stunting dibedakan itu antara berat badan, tinggi badan dibandingkan dengan umur. RKMS, Bu, RKMS perbandingannya apa? Berat badan sama usia dengan usia. Kalau stunting itu nanti bedanya itu ketika berat badan tinggi badan dengan dibandingkan usia. Itu ada standar-standarnya. Nah, ibu kader terserah kalian Bu, pilih buluran ke apa gitu kan, kasihan ya. Kenapa Bu kasus BBLM atau gagal tumbuh itu bisa menyebabkan? Salah satu yang penelitian adalah kaitan dengan kognitif. Kognitif itu adalah bagaimana kemampuan seseorang menghadapi arti pengetahuan itu kalau di anak-anak cerdas, kan? Nah itu kognitif di situ sebabkan itu hubungannya. Kenapa? Karena faktor-faktor pemeliharaan tadi, faktor gizi, faktor penanganan tadi itu bisa berakibat pada berbeda tadi. Kalau udah berbeda itu kognitifnya bahkan kalau nggak salah sampai IQ poinnya itu sampai 20-30%. Jadi maksudnya gini Bu, IQ point itu adalah ketika mengukur tentang kecerdasan
kan. Jadi IQ yang normal antara 90 sampai IQ yang lebih 120 ke atas kan. Nah ini katanya IQ-nya itu, bayangkan kalau IQ point itu-nya rendah, berarti dia akan tidak bisa mengikuti perkembangan. Karena berpikir itu Bu, ya berpikir tidak berpikir ibu kan. Saya ceramah pakai maksudnya pakai energi. Ibu dan bapak mendengarkan ceramah saya itu otak kita berjalannya dan itu mengeluarkan energi yang keluar. Kan? Kalau salah aja, kan? Kalau salah aja penanganan pemberian makanannya itu makan teh untuk rumah bukan seger. Terus itu Bu jadi teh. Bayangkan itu pada anak-anak. Ya anak-anak, ibu kan punya anak kan sekolah. Biasanya taman di itu Bu untuk di tempat ibu mual ketik Bu. Mual dia. Jadi kalau ibu menyediakan nasi satu piring itu kan ya, nasi satu piring nasi, terus minyak satu sendok, bawang satu iris, dimasak di nakata jadi nasi goreng gitu. Itu bekal anak kita gitu kan. Padahal menurut teori nanti kita berbicara banyak itu suatu hal yang salah karena hanya memberi kepada anak itu hanya semacam karbohidrat saja. Tenaganya ada, tetapi begitu masuk di kelas, Bu, akhirnya abarudak nate nunutan gitu. Namun cek bahasa ieu nama ngadengekeun pelajaran teh. Aduh, habis mendengarkan ini ada habis ya. Nah, ada lagi mendengarkan pelajaran dari ibu bapak gurunya itu alimun jadi si anak mendengarkan ceramah itu kalau makanannya nasi goreng itu kan apa-apa rasanya itu mendengarkan ceramahnya itu mendengarkan pelajaran itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Juga dijeruk lebih celaka lagi masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri menggotak mentok gitu lah ya. Ulang diatin dulu. Nah faktor itu sebetulnya faktor moal itu budiknya misalnya budiknya sana saya punya. Nah ya itulah komentar ini ya. Jadi masalahnya itu bisa ini masalahnya itu ibu-ibu bisa anemi itu kan ya bukan anemi saja masalah gizinya itu kayak tahu nah itu masalah-masalah ini Bu, masalah-masalah inilah yang sering menyebabkan. Jadi sekali lagi penanganan ketika seorang bayi lahir itu adalah ketika seorang kita hidup di dalam rahim ya Bu ya. Jadi terlanjur gitu kan, terlanjur kalau sudah itu kayak kumaha Bu, kurang energi kronis, cara mariosna kumaha diukur lingkar lengan sebelah atas, lengan mana? Lengan kiri ya. Bagi yang tidak berarti harus karena kenapa di lengan kiri Bu? Tidak digerakkan. Karena secara umum kurang biasanya lengan kiri itu jarang digunakan. Itu cukup statis. Ini kalau sebarang aku lingkaran 23,5 pakai pita tahu namanya pita lila bukannya pita lingkar lengan atas diukur sebelah kiri bagian atas dan itu namanya pita lila untuk menunjukkan ibu hamil atau remaja dan tidak. Kalau ini indikasi ini Bu nanti masalah dengan kehamilannya kan? Jadi masalah lagi bukan masalah kehamilan wae ya, masalah dengan kelahiran. Nah tadi teh BBL kan. Nah sekarang sekarang kita berbicara pun lebih lanjut ya.
Nah, ketika berbicara, dia kena hidangan sehari sama poin. Jadi ketika berbicara tentang bagaimana peningkatan itu diisi di luar dari perorangan itu, jadi kita perbaiki itu pola konsumsi karena disebut dengan gizi seimbang. Gizi seimbang, tapi yang jelas itu konsumsi makanan itu yang sesuai dengan tadi Bu. Ya, jadi pertama konsumsi makanan bicara tentang penyediaan dan distribusi di masyarakat kita bagaimana. Nah, kemudian juga perbaikan perilaku yang sedang diisi tadi. Kadang-kadang kita tidak menyadari, kurang sadar tentang risiko aktivitas risiko kurang, ya kita akses layak untuk di sini juga ditambah dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Nah inilah, jadi yang dikatakan ilmu dan teknologi itu bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa diterima dengan mudah. Ya, gampang, masyarakat bisa gampang. Nah, misalnya gini Bu, kenapa masalah gizi kurang itu bisa diulang sementara? Jadi kita berhadapan dengan dua masalah. Ya, masalah gizi kurang, masalah gizi buruk, masalah stunting. Tapi di lain pihak kita juga berhadapan dengan yang namanya gizi bergizi. Karena misalnya gini Bu, ukuran standar gizi kurang, gizi baik, gizi buruk, gizi baik itu kalau pada anak balita, kalau anak-anak bayi, anak balita ditimbang, kemudian diukur pakai KMS, ya. Udah tahu Bu KMS? Terus tahu, nampasnya kartu menuju sekarang. Dan itu biasanya ukuran standar bagaimana seseorang itu gizinya baik, gizinya kurang, gizinya buruk. Ada upami ninga KMS Bu, ya punten giring-giring sekali giring kawal kupa itu kan. Upami ayat garis merah dan ninga Bu. Jadi ayat warna pita-pita itu kan garis. Dan di bawah garis merah itulah yang dikatakan gizi kurang dan gizi buruk. Jadi kadang anak-anak itu balita kadang ada di lingkaran yang hijau. Dan kenapa saya katakan itu yang menurut penelitian adalah pada posisi gizi baik? Karena ketika naik lagi ke atas itu warnanya jadi apalagi Pak? Jadi yang hijau itulah yang standar sampai kira 70-80%. Di atas itu menjadi kuning lagi. Itu tandanya apa? Obesitas. Ya, salah satunya obesitas ya. Jadi gizi salah juga, itu kan artinya tidak baik. Nah itu kerja kita sekarang berhadapan dengan di lain pihak masih ada yang gizi kurang, gizi buruk, di pihak lain ada juga yang gizi lebih. Itu tandanya di KMS mungkin. Tapi untuk bayi ya, untuk bayi, untuk anak-anak balita. Kayak apalagi kalau bicara masalah anak-anak remaja ya, perubahan gaya hidup itu misalnya kebiasaan makan di luar rumah gitu kan ya. Karena gini Bu, prinsipnya makanan itu makin banyak makanan yang kita makan, jenisnya bukan makan volumenya, jenisnya yang kita makan makin bervariasi, itu makin memenuhi kebutuhan gizi dalam hidup kita ya, kan? Nah itu sekarang banyak sekali gaya hidup berubah ya, inilah kita. Nah sekarang tadi saya bicarakan ilmu dan teknologi itu tadi ya, tentang ilmu dan teknologi ini. Nah kita sekarang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi masalah di sini sering dikatakan bahwa bagaimana mengembangkan masyarakat itu supaya mudah menerima itu ada penyempurnaan tentang pesan-pesan tentang gizi seimbang lah. Saya akan kembali lagi bertanya kepada ibu, mungkin usia kita, ya, usia saya, usia ibu, tapi mungkin pernah dengar apa itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat, 4 apa, 5 apa. 4 sehat, 5 sempurna. Protein, lemak, serat, buah-buahan,
Hah? Susu. Susu ibu, susu bapak, susu sapi gitu. Nah, gini Bu, ya teorinya gini Bu, buat ibu-ibu lurah ini, yang dikatakan 4 sehat itu ada 4 dan yang kelima susu memang. Yang dikatakan 4, satu apa? Karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, 4 sayuran, kelima kalsium susu. Ketawanya gue nyari bicara susu, aku bener tegak. Nah, kurang lurus ya dan berpikir. Yang dikatakan 4 sehat itu adalah yang pertama makanan pokok. Nah, apa makanan pokok? Nasi, jagung, sagu, singkong, kentang. Itu jawabannya satu, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Kan? Lauk pauk itu adalah yang hewani. Naon hewani? Daging, ayam, telur. Oh, ibu terus terang tuh kan, tinggal mengelompokkannya aja. Yang kedua lauk pauk hewani dan nabati. Nabati naon? Tahu, tempe. Wah, udah cerdas Bu, tinggal mengelompokkannya aja. Jadi ngejawabnya berarti itu yang dikatakan 4 sehat itu yang pertama Karbohidrat, yang kedua lauk pauk, hewani dan nabati. Yang ketiga sayuran. Nama sayuran apa Bu? Bayam, kangkung, bakal, daun pintu, daun merah, daun kopi, daun bakar, banyak kamu. Sayuran dan buah, buah-buahan itu jawabnya dari lauk pauk, makanan pokok, sayuran, buah-buahan. Empat, yang kelima baru kita jawab. Metode yang dulu. Secara teknologi disebabkan oleh masyarakat itu banyak macamnya. Tadi kita akan bicara produksi, bicara distribusi, bicara macam-macam sampai pendapatan satu keluarga itu. Ya Bu ya. Masih kelihatan Bu di sana, di sana masih ya. Bisa gitu ya. Nah terus perkembangan lanjutnya Bu. Tahun 70 kan program kalau ada lagi modifikasi 13 pilih ya macam-macam di pacaran kan bingung lauk pauk karena naon kena berapa kan itu aku makanan pokok teh lamun geus makan nasi kan ya cuci mulut teh kok goreng singkong tukang mie lewat, mie bakso gitu kan. Ngemil nate deui ku sebelah. Ya, ibu ingat itu adalah makanan pokok. Jadi memang kurang pas kami ulah dahar samu deui ibu kan. Nah itu kira-kira ya. Nah, akhirnya berkembanglah dengan istilah 13 pesan dasar dari tadi aku 13 pesan dasar seimbang itu dari mulai makanan pokok, nasi gitu kan, terus lauk pauk, sayuran, buah, bahkan dijelaskan sampai ada 13 karena masyarakat supaya tahu misalnya seorang ibu hamil harus minum tablet tambah darah. Terus kalau di rumah garam itu harus garam mengandung kan, harus ada aktivitas fisik, harus ada perilaku hidup bersih dan sehat gitu kan. Karena perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat berpengaruhnya seperti begini Bu. Dalam makanan aja, ibu misalnya kalau bikin sayuran, misalnya kangkung, tak terang kangkung tuh. Upami urang bade masak kangkung,
dicuci dulu atau dipotong-potong dulu? Itu bagus. Jadi harusnya dicuci dulu. Karena kalau kita dipotong-potong lalu mau bersih saya kurang mau bersih cok. Akhirnya terus disedot terus dikumah. Nah, lama ada beberapa yang itu teralirkan oleh air. Ya, jadi seperti itu teknik-teknik bahannya. Nah di 13 pesan dasar itu ada cuci dulu sebelum dipotong, kan ya itu. Nah sampai ketika ayah perilaku hidup bersih dan sehat itu mencuci harus dengan air yang mengalir. Jadi ulah kena kubur dikocok-kocok ke dalam baskom gitu kan. Nah, ya seperti itulah. Tapi ternyata bukti 13 pesan dasar sederhana masih belum meyakinkan pada masyarakat, sehingga akhirnya dibuat seperti itu untuk kayak tumpuk makanan pokok, lauk, sayuran, gitu. Oke. Nah, ini ya tuh kan 13 pesan dasar seimbang itu dengan pola makan. Nah, udah begitu Bu. Pada tahun selanjutnya perkembangan teknologi tentang makanan dikenalkan dengan istilah gizi seimbang sebagai pedoman untuk kita memasyarakatkan bagaimana makanan itu supaya lebih enak pada masyarakat. Nah, Ibu tahu Bu, isi piringku belum mengenal isi piringku ya. Nah, nanti piwetos ayah Bu. Cuma ibu ada ke perkosan. Karena ada si piring. Ibu kadang-kadang cuek air, cuek gitu mah. Nusuk kafe stok, gitu sinetron gitu. Tara Pak. Tara, alhamdulillah. Tara kalangkung. Tara pisan. Ngaji mah seperempat jam capek, sinetron 2 jam. Nah, Ibu lihat Pak ya. Piringku itu sebetulnya dalam hidangan kita satu piring punten Bu, berapa? Kayak Bapak di kawasan Indonesia. Ayah Anwar, jadi dalam piring itu kita bagi 3 Bu. Nah, bagi 3. Jadi sepertiga tadi sayuran, sepertiga makanan pokok, ada sepertiga di atas dibagi 2. Lauk-lauk dan buah-buahan. Itu pedoman kita harus baru daripada 4 sehat 5 sempurna, 13 pesan dasar seimbang, itu jauh. Nah, kita memang modalnya itu, tapi ada gambarnya, ada air putih, ya. Itu air, ada gelas. Jadi kan tadi di 13 pesan dasar seimbang itu harus mencuci dengan air yang bersih, minum air yang bersih, gitu kan. Minum atau gelas sehari berapa liter, berapa gelas rata-rata? 8, alhamdulillah Ibu udah tahu ya, minimal. Terus cuci di samping pakai sabun juga pada air yang mengalir. Bukan saja cuci tangan, tapi cuci sayuran juga idealnya seperti itu. Kan? Nah, batasi gula, garam dan minyak kalau baterai jadi menggunakan gula, menggunakan garam. Nah, yang masalahnya kita lihat sekarang yang lingkaran yang tengah dibagi 3 dalam porsi makanan tina piring kurang karena dibagi 3 seperti itu. Makanan pokok 1/3 dina piring, ya. Sayuran 1/3 dina piring, terus 1/3 nanti lauk pauk sareng buah-buahan. Nah, anu jadi masalah sekarang Ibu, Bapak, urang dina piring urang dina makan sehari-hari, proporsinya gitu. Alhamdulillah sapi. Biasanya ulama satu piring itu dina piring itu salah 40%. Sama masih kecap. Bukan itu. Ya, itulah. Itu nasib kita. Sebetulnya pedomannya seperti itu. Nah, kita bikin itu ada amal gitu. Isi piringku sebenarnya itu sebetulnya dari ya di puskesmas saya tapi di bagian prokes. Ibu kenal sama guru prokes. Nah, kalau ibu ada penyuluhan namun kan setelah. Kalau di Google ayah isi piringku.
Aksara teh Dia sudah penjelasanana makanan pokok teh naon gitu kan bulan tadi teh Bu. Jadi keur manusia Itu bisa atau 10% aja ini ya. Ya bisa surba salam mesti nasi jeung kejo gitu. Ya. Ya. Nami deui ku goreng kentang make sembueun makan. mayones. Ya beuki we jadi kita. Kita lamun upami emut Bu. Gini. Emut teh gua organisasi sahur. Akibat terlalu banyak makan karbohidrat itu tubuh kita berupa sani itu kan dirubah ya. Nah perubahan itulah lemes kalau jadi tarawih utara makanya istirahat tarawih mungkin tarifnya udah lapar tarifnya masih ditambah seblak gitu kan tambahan seblak ya. Nah itu Bu jadi kita oke saya katakan di awal pada prinsipnya akan berpengaruh tapi upami kita berpikir maka saya mahal cuman saya ini saking ini modelnya biasanya ibu milih sayuran kemana? Di sana milih milih kangkung misalnya terus seger terus saya milih nanti soalnya semua di kebun terus dia milih nanti kumarki ini saya aya anu hileung aya nu urut hileung sok dibuang Bu. Ya. Nah, prinsipnya gini Bu, dalam sayuran itu diperak oleh petani, kemudian petani supaya itunya baik, pakai disemprot gitu kan, semprotannya kunaon? Pestisida, apa kan? Pestisida. Nah, Jadi sayuran alus teh anu diningapi apa? Hama. karena pestisida. Padahal menurut teorinya Bu, kalau makanan itu saking baiknya dengan pestisida, itu artinya pestisida masih ada di sayuran itu, sehingga akan terbawa pada tubuh kita. Nah, beberapa hari ini, beberapa hari yang ke belakang, sekarang itu ada gerakan yang pola makanan lokal. Rektor IPB Bu, rektor IPB ya, Gedugna Institut Pertanian Bogor, akan meneliti tentang bagaimana kalau pestisida itu masuk ke dalam tubuh kita. Ternyata bagi seorang laki-laki itu bisa merangsang hormon feminin gitu. Jadi hormon feminin itu jadi laki itu jadi melambai gitu. Jadi wajar laki sebenarnya kalau laki gitu. Itu penelitian terbaru sehingga menurut teori kalau kita memilih sayuran yang ada bekas gula itu sebenarnya bagus gitu. Iya, yang ada bolong-bolong itu teh tinggal nyuci sampai bersih. Kenapa ulat aja suka kan? Artinya itu indikasinya tidak ada pestisida. Jadi ulah apa dah kamu beli anu sarae gitu kan, sarada bokor anu sae anu aya bekas ulat mah teu dipilih. Padahal tinggal pilih dia terus dicuci yang baik. Nah itu indikasinya ya Bu ya, ini lepas gitu. Jadi kita makan sayur yang bekas ada bekas ulat, bekas apa itu sebetulnya itu indikator bahwa sayuran itu sangat baik untuk kita makan. Nah tinggal dibuang, tinggal dibuang gitu. Bukan lalu ya, itu hama. Itu harus dicuci dibuang itu seperti itu gitu. Nah, bilik ada apa? Risiko sahur atau IPB mah. Bilik pestisida itu berkaitan terhadap kemampuan seks seorang laki-laki. Kayak bisa laki-laki nanti nu seneng nanti kata tangan nu lalaki gitu. Oke ya, Bu itu ya pesan-pesannya itu. Jadi teori-teorinya banyak. Nah, untuk selanjutnya, Bu.
Jadi kita sekarang mempopulerkan istilahnya itu pedoman gizi seimbang. Ya, ini panduan ini karena bertujuan untuk prioritas KIE terang Bu. Komunikasi, informasi, edukasi, sebenarnya itu mau bahasa keren lah. Yang kedua bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat supaya sederhana tapi bisa menyentuh, kan ya, bisa baik. Ini cara ini. Nah, dari acuan itu untuk pendidikan gizi ke masyarakat kan disebutkan KIE lah. Bagaimana dia mengenal cara penyampaian pedoman. Nah, cakupannya itu adalah rasional. Prinsip pesannya sederhana, kan visual tentang supaya bisa mudah dipahami. Nah, ini aja kita bicara tentang sadar memang bisa mencari beda bisa seimbang dibandingkan satu sempurna. Saya bisa mengevaluasi gini Bu. Saya beberapa sebulan yang lalu kalau nggak salah sebulan yang lalu gini. Ketika saya diminta jadi juri lomba balita sehat, ternyata Bu si ibunya itu, saya kan si nilainya begitu bagus isinya, tapi begitu ditanya tentang pasal 5 sempurna kaitan dengan gizi seimbang, dia ngomong gitu Bu, padahal bayinya bagus, bayinya sehat, tapi ternyata dia pengetahuan tentang gizi seimbang itu kurang bagus, kurang baik, kurang merata, sehingga sekarang itu karena kurang sederhana, mudah-mudahan itu pernah ada di TV, pernah ada di TV sampai ada sponsoran isi piringku, di dalamnya itu ada penjelasan makanan apa, lauk apa. Di ulang awal seperti tadi, ketika bicara gizi seimbang, gizi dinyebabkan dari nasi, gitu kan, telur, buah-buahan, dikatakan seperti prinsip tadi, makanan pokok, lauk-lauk, sayur dan ada pesan-pesannya, ada. Jadi kenapa orang puskesmas, itu kembali cacar sponsor dari ada lebih banyak, jadi terbatas. Nah, dan kita bicara pedoman bagaimana bisa visual kali, air juga visualkan kan ada penyetaraan, kemudian penyempurnaan saudara ada, dan ini pedoman 1 kali makan. Bulan sudah tadi kan nasi 80%, Nusa 25% mie goreng, 25% nanti sambal goreng kentang, ini udah kecap. Nah, ketika bicara kecap itu, saya menarik nih. Saya ingin konsentrasi kepada ibu-ibu ya, pada bapak-bapak. Kecap yang sekarang tahu nggak dibuat? Kacang kedelai hitam. Kacang kedelai idealnya. Tapi sekarang jauh. Keterangannya suka menerangkan, suka menjelaskan. Ada kecap yang produk baru, ada karena saya pernah datang ke perusahaan. Karena ternyata kecap yang sekarang itu dibuatnya dari nira. Tahu? Tidak. Nira itu sebelum jadi gula, ya digorok dulu. Nah, selanjutnya setelah lahan, setelah dari lahan dulu, kemudian jadi nira. Jadi emang tinggal gula, mudah-mudahan dulu kecap. Supaya hidung we. Nah, maka mungkin ditambahin kesan kedelai, mungkin ditambahin. Ya, itu Bu. Jadi ulang-ulang terjebak seperti itu. Makin baik ibu kalau misalnya beli kecap dari kemasan swalnya, misalnya boleh ini sedang asuka. kecap naon. Nah, misalnya Tidak boleh tidak kecap naon dengan kecap yang jadi beda harganya. Kalau dia itu dari kedelai itu rasanya juga lebih gurih. Karena dia memang dia dari kedelai. Tapi kalau kecap yang itu lah, saya pernah pakai pabriknya dari mana? Ternyata kecap itu
beli sawah, sawah nah, harusnya dari rumah. Nah, kenyataan Bu, ya dulu perusahaannya itu saya pernah datang juga pernah di, ya mohon maaf, ada Mandala kan, sudah pernah nih Bu. Saya sempat tegur dengan puskesmas datang ke sana. Kenapa? Dibuatnya bukan dari tomat, tapi dari pepaya muda, Bu. Iya, sausnya beredar di sampai. Ya mungkin ada tomat, mungkin bukan pakai es, mungkin pakai cabai. Ya, bayangkan Bu, itu bersebar lebar-lebar sampai ke kampung-kampung dibawa oleh tukang bakso. Ya, padahal itu banyakannya itu dibuat dari pepaya muda. Makanya pepaya muda sekarang banyak laku kan, itu mudah laku. Karena kalau tomat itu lebih mahal. cepat busuk. Ya pokoknya kalau beli saus dia apa ya? Kalau ibu beli saus yang udah kemasan tersebut disuapnya, jadi kan dibuat bakso dipakai plastik segala. Yang lebih celaka lagi Bu. Ya kalau tomat itu warnanya merah kan, jadi sausnya itu bagus ya. Tapi yang di tukang bakso mas itu pakai warnanya itu pakai pewarna kain. Makanya tuh, karena kalau pewarna kain itu ada unsur rodaminnya yang bisa menyebabkan. Ya, karena gini Bu, pewarna kain mah caisa ember, gitu kan? Caisa ember Bu, 2-3 tes laku gitu pewarna kain udah langsung merah. Beda dengan pewarna yang bukan dari kain, dari buah-buahan, dari banyak pewarna yang dibuat bukan dari warna kain. Ya, itu banyak memerlukannya. Jadi pewarna misalkan kalau pewarna naon dia sama-sama pakai naon. Banyak pewarna yang secam misalnya. Secam itu di Jawa terkenal secam itu warna merah. Bukan diminum saja, bisa juga dipakai pewarna. Kan itu warnanya akan bagus, tapi tidak semerah. Jadi upami ibu kian Bu. Ya. Meli tahu upami ibu nyerak tahun pegang tangan kadieuna karoneng itu harus curiga bahwa itu pakai pewarna bukan pewarna makanan. Jadi meli tahu Bu, sok dicanak gitu can narapa koneng ka dieu gitu kan. Hati-hati isi pewarnanya bukan pewarna buatan. Ya, itu yang kira-kira Bu jadi kebersihan gitu ya. Kemudian lanjutannya Bu. Perbedaan seperti ini. Oh ya, maaf Bu ya. Ibu aku yang namanya Android gitu. Raya gitu. Sekarang kan kabeli lah Android wae mah. Nu 600.000 wae aya Tong anu saya teh. Jadi ibu daripada nyatetkeun ieu kayak diambil gitu kan karena HP keun. Jadi biasa dibaca gitu kan. Di filenya daripada si TikTok wae gitu penting di file. Ya. Teman adik gua sama ke ayo mah tuh ibu besar. Ya, itu ya. Nah, saya sedikit dulu menyinggung Bu ini. Ketika makanan itu dalam tubuh kita adalah bagaimana antara kebutuhan gizi dalam tubuh kita di samping juga makanan yang tersedia itu harus seimbang. Itu digambarkan seperti ini, jadi seimbang. Karena mudah, kalau terjadi gizi seimbang ini, itu ukuran berat badannya akan menjadi normal, jadi badannya menjadi normal dan sesuai kebutuhan. Dan saya ingatkan, tidak ada satupun jenis makanan yang bisa memenuhi kebutuhan gizi seseorang, terkecuali ASI pada bayi sampai usia berapa bulan memenuhi ASI air susu memenuhi kebutuhan bayi sampai ASI usia berapa bulan? 6 bulan yang disebut dengan ASI kucing, bukannya. Nah, kalau pada orang dewasa sampai ini tetap harus memberikan makanan seimbang antara kebutuhan kita
dengan yang kita keluarkan harus seimbang, sehingga normal kan. Kalau pada bayi itu pada anak-anak diukurnya dengan KNS kan, terus pada 2 tahun bisa diukur juga dengan panjang badan dengan umur kan, apa pendek apa tidak, apa sakit apa tidak. Nah akhirnya tercermin dalam ini. Sebaliknya kalau terjadi makanannya itu nah kalau makanan yang dibutuhkannya itu banyak atau sesuai kebutuhannya tidak tercukupi, akhirnya kurang gizi, tidak seimbang, kan? Atau mungkin kejadiannya menjadi gizi yang lebih karena kebutuhannya sedikit 100 misalnya 1000, yang dimakan 2000, ya akhirnya bisa tidak seperti ya. Jadi itu ini gambaran-gambaran tentang materi sempurna, kita lewat aja. Nah, akibat gizi tidak seimbang seperti itu Bu. Pertama saya bicara tadi tentang kronis, bagaimana seseorang menjadi lemas, kan? Atau kemungkinan juga gizi buruk. Nah ini bucin kita sadar berisi baik Bu. Jadi jangan berpikir begini Bu. Ya ini maaf, ketika kita bicara gizi itu bisa memenuhi kebutuhan gizi Bu.